Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa menyembah nama tiada mengetahui yang punya nama, orang itu kafir. Man abdal ismunal makna bahwa kafirun. Dan barang siapa menyembah nama tiada mengetahui nama, hukumnya batil, yaitu sia-sia belaka. Man abdal ismunal makna bahwa batilun. Pada pandangan zahir merupakan perbuatan hamba, tetapi pada pandangan mata hati adalah perbuatan Allah jua adanya. Itulah yang dikatakan hubungan antara hamba dengan Allah dan Allah dengan hamba ialah umpama seperti matahari dengan cahaya yang tidak bersekutu atau tidak bersatu dan tidak bercerai antara cahaya itu dengan zat matahari. Cahaya itu bukan matahari dan bukan lain daripada matahari. Contoh yang lain juga seperti api dengan asap. Asap itu menunjukkan adanya api, dan asap itu bukan api dan tidak lain daripada api yang tidak bercerai dan tidak bersekutu. Begitu jugalah hamba dengan Allah, tidak bercerai dan tidak bersatu. Maka ketika itu akal kita akan berkata, alangkah ajaibnya, alangkah hebatnya bagaimana boleh berhimpun kedua-duanya, hamba dengan Allah yang berlawanan, padahal kedua-duanya tidak sah berhimpun antara satu sama yang lain, sebagaimana diisyaratkan Nabi yang artinya tidak bercerai antara nabi dan isbat. Siapa yang menceraikannya kafir dan siapa yang menyatukannya kufur. Kata pepatah, tak kenal maka tak cinta maka tak dekat maka tak belajar maka tak mengerti, tidak mengerti maka tidak akan paham, tidak paham maka tidak mengetahui. Tak merasa maka lenyaplah manusia, karena rasa dirasa adalah sama, tidak terpisah dari dahulu kala, hanya nafsu yang menutup pintunya. Sungguh dia telah lama bertahta di sana, dicarinya dia jauh di balik gunung, tidak disadari dirinya meraung menjerit-jerit, minta ditenung supaya bertemu kekasih yang dikandung. Kita harus benar-benar bersungguh-sungguh mengenal diri zahir dan batin. Barang siapa tidak mengenal Allah dari awalnya, barang siapa tidak mengenal Allah dari akhirnya, huwal awalu wal akhiru. Dan barang siapa tidak mengenal Allah dari dunia dan akhirat, barang siapa tidak mengenal Allah dari hidupnya, niscaya tidak mengenal juga nanti di negeri akhirat. Kita akan tidak kenal, kita akan buta mata hati kita ketika di dunia, maka buta pula di akhirat, tidak kenal dengan Allah. Jadi bukan nama, bukan bacaan, namun yang lebih wajib adalah hakikat asal kejadian diri kita yang sebenar-benarnya, yang dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Itu sudah jelas bahwa pandang yang banyak pada yang esa, zuhudul kasrah bil wahdah. Pandang yang esa pada yang banyak, zuhudul wahdah bil kasrah. Bukan dengan pandangan kita, bukan dengan pandangannya, bukan dengan rasamu, namun dengan rasanya. Bukan dengan pandanganmu, namun dengan pandangannya Allah. Bukan dengan rasamu, namun dengan rasanya Allah. Kosong itulah yang disebut laisa, yang bernama wajibul wujud. Tajalli sendirinya menjadi nur Muhammad, bernama titik zarrah, dari titik menjadi alif, yaitu terjadinya alam semesta. Kosong, napas turun, menahan, itulah kesempurnaan syahadat. Adanya denyut kita, titik adalah rahasia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terahasia. Dua nama satu wujud, yaitu rahasia titik dan kosong, itulah adanya. Alif, waktu keluar napas kita, kodrat dan iradatnya bernama Allah Ta'ala, semata-mata asma dan af'alnya. Allah adalah kalamullah dan kadim. Kalau dua nama dikatakan terpisah, maka binasalah akidahnya. Sangat perlu dipahami lagi hakikatnya dua nama itu dua wujud atau satu wujud, bahwa hu di dalam ilmu ma'rifat dinamakan ismul jalalah, yaitu nama tentang keadaan maha tinggi yang awal-awal,
yang telah ada dengan sendirinya, yaitu laisa kamitslihi syai'un, bahwa hu di dalam ilmu hakikat bermakna tentang keadaan yang maha esa, yang awal-awal yang telah ada, dan huwa adalah diri Muhammad atau Ahmad yang awal-awal telah ada, yakni al-insanul kamil yang maha suci. Keadaan Allah yang sebenarnya ini sungguh-sungguh sangat dirahasiakan, bahwa Allah hanya nama kebesaran puji bagi al-insanul kamil. Berpeganglah pada pendirian kita tetap, jangan berubah lagi. Yang menjadi pokok pembahasan ilmu ma'rifat pada mulanya adalah dari surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, diartikan menjadi katakan hai Muhammad, Allah itu esa. Dari makna inilah timbul pendapat bahwa Muhammad Rasulullah itu manusia biasa atau pesuruh Allah di dunia untuk menyelamatkan manusia daripada kemusyrikan dan kemunafikan. Qul huwa, berkata huwa, domirnya ialah anta. Kalau anta tidak ada, maka tidak ada yang menyatakan qul huwallahu ahad. Maka anta yang zahir dan anta yang batin. Anta yang zahir adalah al-insan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insan itu adalah alat komunikasi atau sebagai jarum jam diri orang mukmin yang bergerak setiap detik, tiada huruf dan tiada suara, diingat tidak diingat, bergerak terus memuji dirinya sendiri 1 kali 24 jam 228.000 pujinya Allah, diingat ataupun tidak diingat. Ataupun anta yang batin, yakni sirul insan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Maka huwa dan anta hanya satu saja, yaitu huwa Muhammad atau huwa Ahmad. Dinamakan mubtadi, yaitu kalimat yang menjadi pokok perhatian di dalam ilmu ma'rifat. Inti ma'rifat adalah mengenal diri yang sebenar-benarnya, bahwa kita berasal dari Allah, kemudian kembali kepada Allah kadim dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sini Allah diumpamakan laut yang tiada bergelombang. Dialah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi, tiada martabat di atasnya lagi. Bahwa manusia sudah ada sejak dahulu dan tiada terpisah dengan Tuhannya. Bahwa kita sudah berada dalam rahasia Allah, namun karena Allah belum ada nampak, maka kita belum juga ditampakkannya. Jadi sejak la ta'yin, manusia sudah tetap dalam rahasia Allah, tetapi belum ada pengakuan apa-apa karena belum nampak dan belum ditampakkan.